Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BPS TV yang sedang malas atau lagi sukar rebahan, kali ini BPS TV akan membahas tentang salah satu tokoh dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Susuhan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Mari kita simak bersama-sama. Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga, pendahulunya adalah Syekh Subakir. Dia meneruskan Sunan Muria, lahir di Tuban dan wafat di Demak. Nama lengkapnya adalah Raden Mas Said. Ayahnya Tumenggung Wilwatikto, ibunya Dewi Nawangarum. Dia memiliki istri yaitu Dewi Saroh binti Maulana Ishak yang beragama Islam. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, yaitu pada tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Dalam pernikahan Sunan Kalijaga, dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Umar Said yang juga adalah Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saroh. Mereka adalah kakak beradik. Sunan Kalijaga juga menikah dengan Putri Arya Dikara. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Ayu Panengah yang setelah dewasa menikah dengan Ki Ageng Ngerang III. Merekalah orang tua Ki Penjawi, salah satu sesepuh Mataram. Dakwah dari Sunan Kalijaga, menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya. Merampok orang-orang yang kaya, hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke dalam sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tidur,
tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai. Maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijogo. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Namun cerita ini banyak dilakukan oleh para sejarawan dan ulama sepaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah pengagas baju takwa, perayaan Sakatenan, Grebeg Maulud, serta lakon carangan, Layan Kalimosodo, dan Petruk Dadi Ratu, yang bahasa Petruk jadi Ratu. Landscape pusat kota berupa keraton alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijogo. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijogo. Di antaranya adalah Adipati Panadaran, Kartosuro, Kebumen, Banyumas, dan Pajang. Jadi Sunan Kalijogo ini menyebarkan agama Islam dengan memasukkan ke dalam tradisi-tradisi atau seni budaya yang ada di Pulau Jawa. Sungguh hebat sekali pemikiran Sunan Kalijogo ini. Semoga cerita dari Sunan Kalijogo ini bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan bagi kita. Jika ada kekurangan, tolong tuliskan di kolom komentar dan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.